Shalom saudara sekalian, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kebenaran hari ini 19 Juli berjudul As a Gift for Everybody. Banyak orang mengucapkan kalimat-kalimat penyembahan, namun belum tentu dengan hati yang menyembah. Menyembah adalah sikap hidup dalam penundukan diri kepada Allah setiap hari dalam segala aspeknya. Seperti misalnya kalau seorang anak tunduk kepada orang tua, tentu setiap hari dalam segala aspeknya, ya. Dalam segala aspeknya tunduk kepada orang tua tersebut, ya. Jadi bukan menunjukkan penundukan diri hanya pada waktu di depan orang, tetapi merupakan sikap hati yang permanen, ya. Kalau seorang anak menunjukkan penundukan diri hanya karena di depan orang, maka hal tersebut seperti sebuah sikap memperolok-olok, ya, memperolok-olok atau mempermainkan dan melecehkan, Hal ini juga bisa terjadi atas kehidupan orang Kristen, ya, kehidupan orang Kristen terhadap Tuhan. Ketika mereka dalam gereja, mereka menyanjung Tuhan dengan syair-syair pujian yang menunjukkan seakan-akan mereka memiliki sikap penundukan diri kepada Tuhan, tapi dalam kenyataan hidup setiap hari mereka jauh dari sikap ketertundukan tersebut, ya. Ini berarti sebuah sikap mempermainkan atau memperolok-olokkan dan melecehkan Tuhan. Jadi kalau seseorang tidak memiliki sikap ketertundukan kepada Tuhan setiap hari yang sama dengan tidak hidup di hadirat Allah, karena tidak serius dengan Allah, tidak mengasihi Allah dengan benar, maka liturginya di gereja merupakan sebuah kebohongan dan kemunafikan, ya, seperti mempermainkan Allah. Munafik dari bahasa Yunani pukritas, artinya orang yang memainkan peranan. Mereka berperan sebagai penyembah, pemuji, orang saleh atau anak-anak Allah hanya di dalam gereja, tetapi kenyataan hidup setiap harinya tidak demikian. Ini berarti mereka selalu hidup dalam kepura-puraan sampai hal tersebut tidak disadari sama sekali. Sampai mati mereka hidup dalam kepura-puraan sehingga ketika di hadapan pengadilan Tuhan akan mengalami ketakutan yang luar biasa karena baru sadar betapa rusaknya diri mereka. Inilah yang dikatakan oleh pemazmur sebagai berikut. Betapa binasa mereka dalam sekejap mata, lenyap habis oleh karena kedahsyatan. Seperti mimpi pada waktu terbangun, ya Tuhan, pada waktu terjaga rupa mereka kau pandang hina. Saudaraku, kalau kita jujur, seringkali kita tidak mengenali diri kita sendiri dengan baik. Tidak mungkin orang bisa mengenali dirinya dengan benar kalau tidak mengenal kesucian Allah, ya. Kalau tidak memahami kesucian Allah, ya, melalui pengalaman konkret, ya, melalui pengalaman konkret. Bukan hanya melalui sebuah pengertian di dalam nalar, bukan hanya melalui pengertian di dalam nalar. Seseorang harus memahami keagungan pribadi Allah baru dapat mengenali siapa dirinya dengan benar. Tanpa kita sadari sebenarnya sebagian besar kita adalah orang-orang sombong yang terselubung. Sebagian besar kita adalah orang-orang yang menolak untuk mengalah, memiliki kesukaan menyerang orang lain dan tidak menghormati orang lain secara patut. Dan kita tidak mengenal bahwa kita sedang berbuat salah. Dan kita tidak menyadari bahwa kita sedang berbuat salah. Ini berarti kita tidak mengenali diri kita sendiri dengan benar, saudara. Kalau hal ini terjadi berlarut-larut sampai meninggal dunia, pasti kita binasa, ya. Jadi kalau hal ini terjadi berlarut-larut pada diri seseorang sampai meninggal dunia, pasti dia binasa. Banyak orang Kristen bukan saja hidup dalam gelimang ketidaktepatan, tapi juga dalam dosa yang menyakitkan hati Allah, saudaraku, ya. Dan tidak hidup dalam penyembahan, karena kita tidak serius mengasihi Allah, ya. Hal itu terjadi karena tidak serius mengasihi Allah. Orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang tidak hidup di hadirat Allah. Kalau kita menyadari hal ini ada dalam kehidupan kita, kita harus bertobat dan belajar untuk selalu hidup baru setiap hari. Belajar atau berusaha untuk hidup baru setiap hari. Kita harus memiliki semangat atau gairah kuat untuk selalu mengalami perubahan. Perubahan demi perubahan akan membuat kita berkeadaan cemerlang di hadapan Allah. Dan hal itu, saudaraku sekalian,
membuat kita siap meninggal dunia untuk diperhadapkan di pengadilan Tuhan. Kita harus mengenali diri kita masing-masing dengan benar. Kalau hidup kita belum menyukakan hati Allah, itu berarti pasti melukai orang di sekitar kita. Itu berarti juga kita belum bisa menjadi gift atau hadiah untuk orang tua, pasangan hidup, anak, dan semua orang. Belum bisa menjadi gift untuk setiap orang ya saudaraku sekalian. Kita harus menyadari realitas bahwa rambut kita akan semakin memutih, gigi mulai rontok, mudah terjangkit penyakit, dan berbagai penderitaan lain karena usia. Itu semua sebenarnya merupakan signal atau isyarat betapa rentan atau fragile hidup kita. Oleh sebab itu kita tidak boleh menyia-nyiakan kesempatan untuk berubah, yaitu menjadi seorang yang hidup di hadirat Allah dan menyenangkan hatinya, sehingga dia menjadi berkat bagi orang lain. Kalau kesempatan ini berlalu, kita tidak akan pernah lagi memiliki kesempatan yang sama. Menjadi berkat bagi orang lain haruslah merupakan keberadaan secara natural ya, yang dimiliki orang percaya dan memancar kepada sesamanya. Seiring dengan pertumbuhan kedewasaan rohani, secara otomatis seseorang menjadi berkat bagi sesamanya. Saudaraku, perjalanan hidup kita akan berakhir dan kita semua harus menghadap pengadilan Tuhan. Kalau kita tidak mempersiapkan diri mulai sekarang, ini sama dengan menjerumuskan diri kita ke dalam kebinasaan. Memang tidak ada orang yang berminat masuk neraka, tapi tindakan dan kualitas hidup banyak orang mengarah ke neraka. Inilah yang sedang terjadi dalam kehidupan banyak manusia, termasuk dalam kehidupan banyak orang Kristen, saudara. Bukan tidak mungkin juga dalam kehidupan saudara. Saya ingatkan, dunia ini pasti berakhir. Ya, kita mengharapkan dunia lain yang lebih baik, yaitu langit baru dan bumi yang baru, di mana tidak ada sakit penyakit dan segala penderitaan. Sebuah dunia di mana kita tidak pernah menjadi tua. Never grow old. Never grow old. Hati kita sudah pindahkan sebelum kita meninggal dunia. Kiranya kebenaran hari ini, saudaraku sekalian, memberkati kita semua. Sola Gracia.